Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 1 Bageralan, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SD Negeri 1 Bageralan. Pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul yang sedianya adalah acara monitoring dan evaluasi POS, tapi karena waktunya juga akhirnya kita melaksanakan rapat persiapan penilaian akhir tahun dan pembentukan panitia sampai nanti kepada ulangan kenaikan kelas 1 sampai kelas 5. Untuk mengefisienkan waktu, akan kami bacakan acara pada hari ini. Yang pertama acara pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga informasi dinas, yang keempat acara inti, yang kelima lain-lain, dan yang keenam penutup. Demikian acara-acara yang akan terlaksana pada pagi siang hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Mari kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah sambutan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah sekalian informasi dinas. Kepada beliau, Bapak Sutyono, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tenaga pendidik dan tenaga pendidikan SD Negeri 1 Bageralan yang saya hormati, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa dipertemukan dalam rangka melaksanakan tugas sehari-hari, walaupun putra putri kita tidak berada di sisi kita, namun mudah-mudahan kita yang ada di sini juga anak-anak kita di sana bisa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, acara pada pagi hari ini kita menggunakan waktu yang sedianya akan digunakan untuk momen bos. Namun demikian, karena ada sesuatu hal pada siang hari ini tidak bisa hadir di tengah-tengah kita, kita mengambil waktu untuk persiapan PAT baik kelas 6 nanti yang akan lebih awal maupun anak-anak kita kelas 1 sampai 5. Namun sebelum melangkah ke situ, para bapak dan ibu saya yang dituakan di sini mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak ibu semuanya yang telah bersama-sama menyiapkan sekaligus menyajikan dan mengkomunikasikan yaitu dalam, alhamdulillah, berjalan dengan lancar, dengan baik, dan tidak bertele-tele atau repot, karena bapak dan ibu semuanya telah menyiapkan segala sesuatunya yang dibutuhkan atau dikonfirmasikan, sehingga mempermudah dan mempercepat pekerjaan asesor. Dan tentunya saya yang dituakan di sini juga mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena di dalam pembimbingan ataupun pembinaan yang kita
yang saya lakukan ataupun yang selama ini saya laksanakan kurang kepada para bapak dan ibu, sehingga pekerjaan yang seharusnya bisa berjalan setiap hari tidak perlu dilembur sampai sore ya, untuk ternyata juga kita melaksanakan lembur sampai sore dalam rangka ya agar kita di dalam menyajikan materi, di dalam menjawab instrumen yang disediakan itu tidak mengecewakan. Para bapak dan ibu, walaupun itu PPKKS secara secara individual itu bahwa itu adalah menilai pekerjaan saya selama kurang lebih 1 tahun, kemudian ada yang 2 tahun, ada yang permintaan 3 tahun. Nah, namun demikian itu pun tidak bisa lepas dari pekerjaan para bapak dan ibu. Kami bisa mendata, kami bisa istilahnya mengisi instrumen, semua data juga dari para bapak dan ibu, ya. Sehingga nanti ke depan untuk evaluasi kita ini para bapak dan ibu, khususnya guru kelas, guru bidang studi, ya sebetulnya belum berubah. Yang namanya guru itu punya kewajiban administrasi kurang lebih sekitar 20 berapa ya, saya lupa ini ya, yang judulnya itu PG 1, PG 2, PG 3, 3A, 3B, 3C dan seterusnya. Itu kewajiban panjenengan sebetulnya. Jadi kewajiban panjenengan untuk mengerjakan administrasi termasuk RPP, silabus, promes, prota, itu sebenarnya kewajiban panjenengan ya. Jadi akan lebih memudahkan atau akan lebih bisa mengendalikan diri untuk meningkatkan prestasi putra putri kita. Nah, kalau misalnya RPP-nya buat sendiri, ini sendiri dan sebagainya, itu akan lebih mudah, lebih mudah. Nah, jadi sekali lagi nanti ke depan para bapak dan ibu, nanti sebentar lagi tahun ajaran baru, itu secara otomatis panjenengan itu membuat administrasi kelas, yaitu yang judulnya PG 1, PG 2 dan seterusnya. Kalau tidak salah itu lebih dari 20. Nah, sebetulnya yang lebih paling efektif itu berupa buku tulis lah. Karena apa? Nanti ketika panjenengan misalnya sekarang guru kelas 2 tahun depan digeser ke kelas 4 misalnya, maka administrasi itu ditinggal di situ, tetap di kelas, sehingga nanti akan dipakai oleh guru berikutnya. Karena repot sekali kalau bapak dan ibu ya. Kalau nanti akreditasi itu ada rata-rata absen per kelas, ada rata-rata nilai per kelas, harus rata-rata absen dengan absennya kosong, harus mencatat buku mutasinya ya kosong, buku nilainya ya kosong lah ini. Nah, kalau cara dulu itu ya, kalau saya itu orang mau diperintah itu mesti gawe. Jadi administrasinya apa saja kelas ini buat. Nah, cuma karena kebetulan saya waktu itu ngulang kelas terus, jadinya orang tahu
orang tahu pindah-pindah waktu artinya di saya terus gitu. Soalnya nek zaman dhisik pengawasnya enggak seperti sekarang kayak teman nih kayak kalau dulu enggak ini tanya Gunati ya mesti dia karena pengawas supervisi mesti itu karena apa? Karena dicek satu persatu. Nah, sekarang kan enggak ya sekarang sih iya cuma beda suasananya beda itu. Jadi tolong nanti ke depan ya apalagi kalau dulu kalau mau naik tingkat naik misalnya dari 3A ke 3B ya jelas supervisinya supervisi administrasi ini. Jadi kemudian terkenalnya orang undang biar apa sih penting administrasinya gawe ya makna ya kayak aku nih. Dari guru rajin itu guru sing administrasinya lengkap. Dengan rajin undang orang buat administrasi bukan guru rajin. Naikkan juga. Iya betul ini ya. Dan sekarang ya seperti inilah kondisinya ya. Jadi jauh beda sekali. Ya sehingga ketika dulu itu sing jenengan ngarep meja guru buat administrasi numpuk. Ya, sekarang kelihatannya berubah seperti itu. Jadi, nah itu sebetulnya setiap bulan akhir bulan jenengan itu nanda tangan ke saya buku absen, buku mutasi. Nanti saya rekap mutasinya ada yang masuk enggak, ada yang tidak enggak. Absennya berapa? Ane pira, ine pira. Iya. Tetapi selama di sini ini belum ada yang numpuk berunganan, jadi sama saja lah. Jadi ya cuma baik. Dan bergemian kue apa jenenge? Ibaratnya wong tuku kue administrasinya panjenengan kue kwitansi bukti pekerjaan panjenengan. Nah sekarang kalau ditanya buktinya mana pekerjaannya bingung ini ya monggo lah nanti ke depan sedikit demi sedikit ini untuk di diagendakan masing-masing kelas membuat administrasi. Nanti kita buka PG1, PG2, PG3 itu apa saja. Tugas terstruktur, tidak terstruktur itu juga ada. Kayak kelas 6 nilai 7, di atas 7 juga harus ada. Jadi nanti kalau akreditasi muncul yang bernilainya 7 berapa, 7 ke bawah, 7 ke atas, akeh banget. Dan ini orang nanya mereka jadi bingung ya. Bukan. Taraf serat lain, taraf serat ada, terus nilai 7, nilai di atas 7 itu. Nah, makanya karena kalau mau PKKS, mau akreditasi, lembur-lembur itu ya karena seperti itu data yang kita miliki tidak ada. Ya, termasuk ini juga agak lama kami tidak mengisi buku induk. Nah, padahal nyawanya di situ sekolah nanti sekian tahun anak keluar datang ke sini misalnya ijazahnya hilang mau bukti kalau sudah ini ada bingung. Nih. Nah yang perlu diketahui nilai di ijazah dengan nilai di rapot itu beda. Nilai di ijazah dengan nilai rapot beda. Ini yang perlu kita ketahui bersama. Hingga nanti ke depan tolong kalau dulu kan sudah saya buatkan 1 tahun tapi itu praktis tapi tidak praktis, tidak bisa artinya itu hanya dipakai 1 kali. Kalau yang berupa buku
yang berupa buku ini, satu buku satu ini bisa dipakai bertahun-tahun, dengan catatan nanti kalau misalnya pindah dari kelas, misalnya tadinya ulang kelas 3, ulang kelas 5, ya administrasinya ditinggal di situ, jangan dibawa, karena ini administrasi kelas. Nah, sehingga gawe sepisan kanggo bertahun-tahun karena bukunya kandel, sehingga nanti bisa dipakai bertahun-tahun. Itu sebenarnya praktisnya di situ. Memang yang jadi kendala yang kadang-kadang menyebabkan kita malas itu karena di dalam pembuatan kisi-kisi pembuatan apa namanya silabus, RPP, gue nulis. Kalau dulu harus tulis tangan, angger apa ya? Ya diakali juga. Mau tanda tangannya ya di karo potlot tadi, karo potlot tadi bisa dipakai terus itu. Nah sekarang mending ada komputer, bisa masuk di situ, bisa apa namanya di copy, bisa diedit, bisa ya, itu. Nah sekali lagi para bapak dan ibu, evaluasi tentang pelaksanaan PKKS ini mari kita tingkatkan kinerja kita, kemudian mari kita apa ya istilahnya melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang kreatif sehingga bisa anak-anak unggul ataupun berprestasi di ya minimalnya kecamatan lah ini, karena sekolah kita ini sama sekali tidak ada prestasi akademik ya, akademik khususnya yang di bawah kelas 6 yang lomba-lomba. Ini yang kadang saya prihatin sekali, prihatin. Tak satu pun ya, baik dari yang paling ini adanya prestasi non akademik olahraga ya. Saya kira anak-anak sini tenaganya kemudian apa ya sangat-sangat memadai sehingga dalam kegiatan olahraga kemudian kesenian ini bisa berkiprah walaupun baru sampai di tingkat kecamatan. Namun yang akademik ini yang memprihatinkan sebetulnya, sangat-sangat prihatin. Nah, ini perlu dikaji lah, di mana letaknya. Maka dari itu saya sama sekali tidak cocok adanya EKS sama sekali das. Karena kadang-kadang saya keliling orang guru ngendi kaya meneng sekolah kosan akeh amplem. Padahal kalau dulu kan panjenengan memberikan petunjuk kepada anak, baru anak ini. Nah, maka gunakan buku yang telah disiapkan. Jadi jangan sekali-kali anak tiap hari garap pekerjaan itu membosankan. Ini karena ada aturannya, yang namanya ulangan itu ada aturannya. Tiap hari kon garap, pengen menang suwe angel garapan sing angel ini ya. Jadi tolong ke depan gunakan buku-buku yang telah ada, yang telah disediakan. Jadi paling kepenak banget mulai nganggo RPP, karena di RPP itu sudah nyongke ngapa bocah ngapa. Kalau saya dulu modelnya seperti itu. Jadi misalnya ini di RPP misalnya di situ ya, ini zaman dulu ya, lain yang sekarang ya.
Misalnya anak dapat menyebutkan 5 kota besar di Indonesia misalnya. Angger nyong wis teyeng bocah kowe nyebutna 5 kota nang Indonesia kota besar, utangnya nyong lunas. Ganti tujuannya kedua apa misalnya? Menyebutkan ibu kota provinsi, angger wis teyeng nyebutna misalnya jaluk telu saja utangku lunas. Saya seperti itu prinsipnya. Sehingga apa yang di ini bisa tercapai, bisa diukur seperti itu. Nah, kalau sekarang dengan tematik, saya sendiri juga tidak mudeng ukurannya di mana, tercapainya di mana, terus tolok ukurnya apa, kita juga kurang-kurangin. Ya, apalagi terus mulang IPA dari mulang bahasa Indonesia. Indonesia Olahraga, orang mudeng lah gitu ya. Ya beginilah akibatnya ya apa namanya, ya situasinya seperti itu. Ya kita syukuri saja, kita nikmati saja, kita kerjakan saja seperti itu. Hanya ke depan mulai tahun ajaran baru, saya berharap sekali itu untuk LKS itu mulai ditinggalkan lah. Di buku-buku itu kan sudah ada materi. Nah, sudah ada materi sehingga apa ya, anak-anak kita bisa ilmunya lebih dalam. Sekarang kalau nek zaman disit ya, pengawas nah jenengan mulang kalau buku kiye tok pintere jenengan kalau murid dhewe pada kudunya punya beberapa buku pegangan. Itu seperti itu. Jadi kalau apa yang ada di buku disampaikan seperti itu, ya ngilmune pada kalau murid. Kalau pengawas dulu seperti itu, ya. Nah, sekarang yang monggo lah, paling tidak kita berusaha untuk menyesuaikan diri, ya. LKS apa penting? Ya penting, tapi tidak setiap hari menggunakan LKS, karena harus ada materi-materi yang harus disampaikan. Ini, jadi kepada para bapak dan ibu, ini untuk meningkatkan prestasi putra-putri kita ini tolonglah nanti di tahun ajaran baru kesana ya pengen banget saya itu ada anak yang bisa berkiprah lah, bisa disebutkan namanya SD 1 Pageraran misalnya juara Olimpiade IPA, juara. Ini saya 5 tahun belas sama sekali, ya. Ini sebetulnya saya yakin anak-anak di sini banyak yang pandai. Cuma bagaimana cara mengolahnya, bagaimana cara memanagenya agar mereka itu bisa bersaing. Ya. Nah, dari sekian tahun, kalau tidak salah baru kemarin kayak yang ada nilai 10-nya ya. Iya, baru kemarin dapat nilai 10 ujiannya. Nah, ini satu kebanggaan tentunya. Nah, mudah-mudahan, sekarang karena kondisinya seperti ini, kita tidak bisa lagi menentukan ataupun bagaimana nilai yang kira-kira bisa membanggakan, memuaskan bagi kita, karena ukurannya sekarang dengan kondisi pandemi ini jelas kita tidak punya standar yang baku, sehingga besok ya lulusan pandemi ya tentunya nanti ke depan mungkin suatu saat ada generasi yang stagnan lah, yang artinya generasi yang
Ini yang dikhawatirkan seperti itu. Nah, mudah-mudahan nanti setelah pandemi selesai kita bisa melaksanakan tugas dan kita lebih bisa meningkatkan diri lagi. Dan yang jelas ini niki nyuwun sewu dengan para bapak dan ibu yang biata bakti yang tadinya sekolah tidak bisa memberikan apa ya istilahnya satu penghargaan yang memadai, namun sekarang sudah disesuaikan dengan UMK, maka dari itu kewajiban panjenengan itu sama dengan PNS. Dan nanti ke depan saya pun akan menegur panjenengan, saya agak lebih berani. Kalau kemarin tidak berani, wong rewangi ditulungi nang jenengan, wis terima kasih banget. Ini, nah itu pun nanti kedudukan panjenengan sama dengan PNS. Jadi nanti kalau box saya berubah, gemen ora tau wis iki anu, nah saya sampaikan seperti itu karena sekarang dituntut untuk sama dengan PNS. Kalau dulu saya nggak berani ini. Karena apa? Karena tidak bisa memberikan sesuatu yang sesuai harapan. Nah sekarang dengan adanya aturan-aturan baru, panjenengan ya sedikit bisa menikmati UMK. Untuk itu panjenengan dituntut juga kewajibannya sama. Jadi besok tidak ada Pak izin nomor ini, Pak izin sudah tidak bisa. Jadi wis orang kaya mau yang nggih basiki ora bisa. Ya monggo nanti melihat ajaran baru lah kita mulai diri kita menyiapkan ya walaupun belum 100% PNS ya seolah-olah pekerjaannya PNS tapi bayarannya belum PNS. Nah mudah-mudahan ke depan ada semacam perubahan karena yang namanya pemerintah itu pada era-era tertentu memiliki kebutuhan yang seperti ini, kebutuhannya seperti ini bisa berubah-ubah. Kalau mungkin sekarang ya baru beberapa bulan sudah agak mendingan, agak menyenangkan. Dan mungkin nanti ke depan lagi setahun atau lagi lebih menyenangkan kan seperti kita tidak tahu, ya kita tidak tahu. Jadi kayak saya lah, kemudian ini Bu Narti Pak Narto waktu gini dari guru bayarannya berapa? Teruniku saya 40 berapa? Dengan 16 ya, 16.000. 44.000 saya. 44.000 80%. Tapi ya sampai sekarang ya sama lah dengan panjenengan. Kita bisa pertama ya menikmati ya seperti itulah. Jadi ya sekarang dengan adanya kebijakan-kebijakan yang baru yang istilahnya berpihak kepada panjenengan, kemudian sekarang alhamdulillah sudah meningkat. Nah mudah-mudahan nanti di 2 atau 3 tahun ke depan lebih baik lagi. Karena informasi akan ada ASN, kemudian ada PPPK dan sebagainya. Nah ini monggo lah, kita mudah-mudahan ya selama ini berjuang, mudah-mudahan akan mendapatkan kemudahan. Nah untuk itu mari kita sedikit demi sedikit kita tingkatkan
pekerjaan kita. Kemudian juga ya masalah keberangkatan, jadi tolong nanti mulai tahun ajaran baru lah, posisi panjenengan tidak seperti yang dulu lagi ya. Jadi tidak semudah untuk izin pamit ini. Bapak Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan informasi kemarin kami sudah menyampaikan di dalam rapat Dewan Guru bahwa kelulusan itu ada 4 macam ya, yang sudah kami sampaikan ke panjenengan. Namun dalam perkembangannya ada kecamatan lain yang praktek sini dengar melu ribut. Sementara dari Korwil belum ada kebijakan-kebijakan apa yang ini, masih tetap seperti yang dulu. Nah, kemudian untuk PAT kelas 6, penilaian akhir tahun kelas 6. Hari ini beberapa guru kelas 6 sedang menyusun atau sedang ditugasi untuk menyusun soal. Berarti nanti akan ada penilaian akhir tahun untuk kelas 6. Nah, penilaian akhir tahun ini tidak masuk ke dalam ujian. Jadi PAT untuk kelas 6 ini untuk memenuhi kewajiban kalau lulus itu minimal 12 semester, punya nilai 12 semester dari kelas 1, 2, 3, 4 ini telah menempuh 12 semester. Sehingga kalau PAT ini nanti digunakan untuk nilai rapor. Nah, nanti kalau ujian tersendiri, makanya nilai di STTB dengan nilai rapor itu beda, tidak sama. Jadi nilai di STTB yang untuk persiapan itu nanti kita akan membuat panitia ujian sekolah. Nah, ujian sekolah adalah yang menyelenggarakan itu sekolah. Nah, untuk seperti kemarin ujian nasional itu tidak ada. Sehingga untuk persiapan menghadapi ujian anak-anak kelas 6 ini, kita nanti akan membentuk panitia. Syukur panitia itu nanti berjalan seperti yang kita harapkan, atau yang untuk persiapan lah. Kalau nanti dibutuhkan berarti kita sudah siap. Seandainya tidak dipakai karena ada cara-cara lain, ya saya kira tidak masalah seperti itu. Yang penting kita sudah menyiapkan kepanitiaan ini. Sekaligus juga nanti kami minta saran pendapatnya ya, yang hubungannya dengan hal-hal yang di luar maksudnya di luar ketentuan yang ada, karena kita juga terbiasa dengan misalnya anak-anak kelas 6 memberikan sumbangan untuk tolong panjenengan memberikan masukan ini. Demikian para bapak dan ibu pengantar dari saya. Nanti selanjutnya
selanjutnya Pak Barka nanti akan memandu untuk kepanitiaan ujian sekolah SD Negeri 1 Bagalang. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Kepala Sekolah, dari kami ucapkan banyak terima kasih untuk acara selanjutnya, yaitu acara inti yang akan membentuk panitia ujian sekolah, ujian kenaikan kelas kalian. Jadi sekarang kita akan membentuk kepanitiaan yang intinya agar apa yang disampaikan Bapak tadi, kita tertib administrasi. Jadi kalau ada panitia berarti nanti ada seksi-seksi, ada bagian-bagian yang bertugas pada sub-sub tertentu. Akan saya pandu langsung untuk kepanitiaan hari ini ya. Yang pertama, penanggung jawab kita ke depannya. Cukup ya? Tidak ada lagi? Kalau tidak ada, acara pada siang hari ini mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.